A few moments later. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Dealova, Arjuna, Jebat, Juwita, Saskia Nabila, dan Abdul Rahman. Kami di sini akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional, yaitu masalah ketenagakerjaan, manfaat kerjasama ekonomi internasional, serta bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Selamat menonton! Masalah ketenagakerjaan. Setiap negara pasti melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakatnya. Sekalipun negara tersebut sudah merupakan negara maju, banyak faktor yang diperlukan untuk melakukan pembangunan ekonomi, antara lain sumber daya alam, modal, teknologi, dan tenaga ahli. Ada kalanya suatu negara tidak mempunyai seluruh faktor yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga untuk melakukan pembangunan ekonomi perlu kerjasama dengan negara lain. Misalnya, negara Indonesia memang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi teknologinya masih rendah. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan negara maju yang sudah mempunyai teknologi modern. Kerjasama ekonomi tersebut tentunya harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Nah, apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional karena adanya hal-hal berikut. A. Terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. B. Perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan masing-masing negara. C. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan baik apabila tiap negara yang terlibat dapat memperoleh manfaat, atau Even It Simon J. and Stern Robert M. 2011. Adapun manfaat dari kerjasama ekonomi internasional adalah sebagai berikut ini. 1. Mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Tiap negara tidak mungkin mampu menghasilkan seluruh barang dan jasa yang diperlukan masyarakatnya. Oleh karena itu dilakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 2. Meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara dapat memenuhi faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki di dalam negeri. Misal, negara yang belum maju dapat memperoleh teknologi canggih dari negara maju, dan negara maju dapat memperoleh bahan mentah untuk industri dari negara yang belum maju. 3. Memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional mempermudah satu negara untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang sebelumnya masih terbengkalai. Pemanfaatan potensi ini dapat meningkatkan kegiatan investasi suatu negara dan dapat memperluas lapangan kerja. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi dengan negara lain dapat memperluas pasar di luar negeri. Hal ini dapat menggairahkan produksi di dalam negeri untuk komoditas ekspor. Meningkatnya aktivitas produksi tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. 5. Memperkuat persahabatan. Kerjasama ekonomi internasional dilakukan oleh negara yang mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Adanya kesadaran pentingnya kerjasama ekonomi tersebut membuat suatu negara tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga empati terhadap kepentingan negara sahabatnya. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi internasional menurut bidang. A. Kerjasama bidang keuangan. Negara-negara yang berkembang sangat memerlukan modal untuk melakukan pembangunan. Kebutuhan modal dapat ditutup dengan meminjam modal dari negara yang sudah maju. Contohnya, kerjasama dalam bidang keuangan melalui International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia, dan sebagainya yang menyediakan dana bagi negara-negara yang sedang berkembang. B. Kerjasama bidang perburuhan.
Untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja di setiap negara, dibentuklah organisasi perburuhan, yaitu International Labour Organization atau ILO. C. Kerjasama bidang produksi untuk menjaga stabilitas harga, mutu barang, pembatasan jumlah produksi atau kota, perlindungan hukum, pemasaran, dan persaingan dibentuklah kerjasama oleh negara-negara produsen tertentu. Misalnya, dengan dibentuk organisasi penghasil minyak dunia, yaitu Organization Petroleum Exporting Countries atau OPEC. D. Kerjasama bidang perdagangan dan tarif. Kerjasama dalam bidang ini mengatur tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang seperti World Trade Organization atau WTO. 2. Kerjasama ekonomi berdasarkan negara pesertanya. Kerjasama ekonomi berdasarkan negara pesertanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Australia, Belanda dengan Jerman, dan sebagainya. B. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan antara 3 negara atau lebih. Contohnya kerjasama antara Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Inggris. Kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya. Kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya dikelompokkan sebagai berikut. A. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam satu kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan APEC. B. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara di kawasan yang lain, misalnya kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropa atau MI. C. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang melibatkan negara-negara di dunia tanpa dibatasi oleh region-region tertentu, misalnya Bank Dunia, United Nations Development Bank, International Labour Organization atau ILO, dan sebagainya.